Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Vila Fitradini dari Departemen Ilmu FK Undip yang kali ini akan menjelaskan kembali mengenai dehidrasi pada atlet setelah sebelumnya kita belajar ya kemarin tentang pengaturan cairan untuk atlet. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak perkuliahan hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Baik mahasiswa, seorang atlet seperti yang sudah pernah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya harus menjaga kondisi fisik ya, supaya dapat tampil secara prima dalam setiap pertandingan. Nah, dalam proses latihan ya, untuk meningkatkan prestasi, pengaturan makan termasuk salah satunya pengaturan cairan ya, itu harus mendapatkan perhatian dari setiap orang yang terlibat. Nah, salah satunya profesi yang mutlak harus atau diperlukan ya oleh atlet itu adalah profesi ahli gizi atau sport nutritionist, ahli gizi olahraga. Atlet harus menjaga atau mengatur keseimbangan antara latihan, kemudian kehidupan sosialnya, juga pemulihan. Dalam latihan itu penting ya, memegang peranan penting, tapi pemulihan yang cepat atau recovery akibat dari berlatih secara kontinu ya, itu juga tidak kalah penting. Selain pengaturan zat gizi, atlet juga membutuhkan pengaturan hidrasi yang baik. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa salah satu kunci optimalisasi recovery itu adalah dengan pengaturan hidrasi. Kemarin kita sudah belajar bagaimana apabila sampai terjadi ketidakseimbangan cairan di dalam tubuh, kekurangan 2%, 1-2% kebutuhan hidrasi tubuh ya, jika terjadi pada atlet akan menghambat performa. Tentu hal ini terjadi karena volume darah itu berkurang sehingga menuntut sistem kardiovaskuler ya untuk bekerja lebih keras untuk menyesuaikan dengan kebutuhan oksigenasi ya, akibat aktivitas fisik yang pada akhirnya bisa mengurangi performa fisiologis atlet. Selain itu, volume plasma yang rendah juga bisa berdampak terhadap lambatnya proses eliminasi produk metabolisme hasil aktivitas fisik, di mana salah satu fungsi air kemarin sudah kita sampaikan adalah tidak hanya media transporter atau pembawa zat gizi, tapi juga membuang hasil-hasil sisa metabolisme. Nah, kali ini kita akan fokus belajar mengenai status hidrasi atau dehidrasi pada atlet. Nanti apa yang akan kita pelajari? Ada status hidrasi, macam-macamnya, faktor yang mempengaruhi, tanda-tanda dehidrasi, pengukuran status hidrasi, dampaknya, dan bagaimana jenis rehidrasi pada atlet yang baik.
kita ke macam status hidrasi. Sudah pernah mendengar kata ada euhidrasi, hiperhidrasi, hipohidrasi? Ya, pasti sudah pernah. Apa itu euhidrasi, hiperhidrasi, dan lain-lain? Ada yang tahu? Iya, betul. Kita lihat satu-satu ya. Status hidrasi itu kondisi atau keadaan yang menggambarkan keseimbangan cairan di dalam tubuh seseorang. Ada berbagai macam kondisi atau keadaan tersebut. Pertama adalah euhidrasi. Status di mana kondisi cairan tubuh dalam keadaan seimbang atau terhidrasi dengan baik. Itu euhidrasi. Hiperhidrasi berarti keseimbangan cairan bersifat positif, berlebih ya, hiper. Berarti di sini terjadi kelebihan asupan cairan. Sedangkan hipohidrasi, status di mana keseimbangan cairan bersifat negatif atau kekurangan asupan cairan. Kemudian ada istilah lagi rehidrasi. Rehidrasi berarti proses penambahan cairan tubuh, mengganti kembali cairan tubuh. Itu rehidrasi. Sedangkan istilah dehidrasi itu proses kehilangan cairan tubuh melalui urin, keringat, feses, kemudian proses pernapasan, ya, dan kehilangan ini terjadi berlebihan karena penggantian cairan yang tidak cukup atau rehidrasinya tidak cukup akibat asupan yang tidak memenuhi kebutuhan tubuh dan terjadi peningkatan pengeluaran cairan. Misalnya karena aktivitas fisik yang tingkat aktivitas fisik yang berlebihan. Atau misal terjadi gangguan kesehatan seperti muntah berlebihan, diare, ya, itu juga menjadi penyebab utama terjadi kehilangan cairan dalam jumlah banyak. Tetapi tidak diikuti dengan rehidrasi atau penggantian cairan yang bagus. Hal ini yang sering dialami oleh atlet. Jadi kalau dehidrasi pada pasien ya bisa karena muntah berlebihan, kemudian diare ya yang berlebihan, buang air besar tetapi berkali-kali frekuensinya dengan volume yang juga banyak ya. Nah, kalau atlet itu kehilangan cairannya disebabkan karena level atau tingkat aktivitasnya yang besar sehingga kehilangan keringat yang cukup banyak ya, cukup besar. Belum lagi pengaruh suhu lingkungan saat berlatih ya. Suhu lingkungan yang panas ya sehingga menyebabkan keluarnya hilangnya keringat itu berlebih tapi tidak diikuti dengan penggantian cairan yang cukup. Jika tubuh kehilangan banyak cairan, berarti tubuh akan bisa mengalami dehidrasi. Ada 3 jenis hidrasi ya, hati-hati. Hipotonik, tubuh kehilangan larutan elektrolit, jadi hilang beberapa elektrolit penting seperti natrium, kalium,
klor, kalsium, dan fosfat. Kemudian kalau yang bersifat hipertonik, berarti tubuh lebih banyak kehilangan air, ya. Dan dehidrasi isotonik, keduanya tubuh kehilangan baik air maupun larutan elektrolit. Atlet biasanya kondisi yang paling sering terjadi yang isotonik. Ia hilang cairan, hilang elektrolit. Oleh sebab itu, kenapa atlet-atlet endurance yang mengeluarkan banyak keringat dalam intensitas dan durasi olahraga yang panjang, itu tidak cukup mengganti cairannya dengan air biasa saja, atau kita kenalnya dengan air putih. Ya, tapi harus disertai dengan elektrolit, karena yang hilang itu selain cairan adalah larutan elektrolit. Faktor yang mempengaruhi status hidrasi, ya, ada faktor internal atau dari individu itu sendiri dan faktor lingkungan eksternal. Kita ke faktor individu dulu, ya. Yang pertama, usia dan jenis kelamin. Apa yang membuat usia dan jenis kelamin itu bisa berpengaruh pada status hidrasi? Yang pertama adalah komposisi tubuh antara perempuan dan laki-laki itu berbeda, ya. Massa tubuhnya juga berbeda. Laki-laki lebih berat biasanya dibandingkan perempuan karena mengandung massa otot lebih besar dibandingkan massa lemak, ya. Dan massa otot ini cenderung bersifat menyimpan air, ya, dibandingkan massa lemak, ya, sehingga laki-laki, ya, itu membutuhkan cairan yang lebih besar dibandingkan dari perempuan. Kebutuhan cairannya lebih besar. Nah, perempuan selain itu memproduksi keringatnya, ya, produksi keringat dan kehilangan elektrolit itu lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Jadi potensi laki-laki untuk memproduksi keringat dan kehilangan elektrolit itu lebih cepat terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Sehingga kebutuhannya seharusnya lebih besar. Kalau itu tidak dicukupi, maka potensi dehidrasi pada laki-laki menjadi lebih besar. Kemudian dari segi usia, kita juga tahu bahwa usia lebih muda, massa ototnya akan lebih banyak dibandingkan ketika sudah tua. Ketika sudah tua juga massa lemak, ya. Massa lemak yang akan semakin besar. Jadi kebutuhan pada fase remaja pun akan berbeda dengan lansia. Kebutuhan cairannya akan lebih banyak. Level aktivitasnya pun juga begitu. Pada fase remaja itu level aktivitasnya akan lebih besar dibandingkan ketika usia sudah tua, ya. Komposisi tubuh berbeda, level aktivitas berbeda, ya. Kemudian remaja itu juga lebih beresiko kehilangan cairan saat olahraga karena produksi panas tubuhnya itu lebih tinggi, ya, dan lebih mudah menyerap panas karena punya rasio permukaan tubuh yang lebih besar dibandingkan orang dewasa, sehingga simpanan cairan yang ada di dalam tubuh itu digunakan untuk menurunkan panas tubuh. Kemudian tingkat aktivitas dari masing-masing,
Sudah jelas kalau tingkat aktivitas akan mempengaruhi besarnya energi yang dikeluarkan. Ya, semakin besar pengeluaran energi, kemarin kita sudah pelajari, maka kebutuhan cairannya pun akan semakin banyak. Semakin besar aktivitas fisik, dalam hal ini latihan, misalnya atlet, ya, latihan yang dilakukan oleh atlet, maka potensi untuk kehilangan keringatnya pun akan lebih besar. Ya, karena banyaknya cairan yang dikonsumsi itu tergantung dari jenis aktivitasnya apa, lama aktivitasnya seberapa. Nah, kalau dia banyak mengeluarkan keringat, ya minumnya juga harusnya lebih banyak untuk mengimbangi cairan. Kan aktivitas levelnya banyak. Ada sedentary yang kita hanya duduk saja, ya, banyak duduk, banyak kegiatan yang tidak bergerak. Misalnya orang kan kantoran itu ya, sekretaris, pegawai kantor, kasir, teller bank, itu aktivitasnya tidak banyak bergerak. Atau aktivitas ringan, ada move-nya, guru, dosen, perawat, mahasiswa, laboran. Moderate, sedang, ya, misalnya ibu rumah tangga yang tidak punya pembantu, sopir, montir. Nah, itu cukup ada pergerakan dan proses pembebanan ke situ, ya. Atau yang berat seperti petani, buruh, atlet itu masuk dalam kategori berat. Kemudian status gizi. Apa hubungannya status gizi dengan status hidrasi? Nah, tentu status gizi yang dimana masa ototnya, ya, masa otot yang lebih banyak dibandingkan masa lemak, itu berarti membutuhkan cairan yang lebih besar. Misalnya orang gemuk, ya, perbandingan cairan dengan lemaknya itu 50%, 50%. Kalau orang kurus, sel ototnya, atau dalam hal ini misalnya atlet, ya, bukan orang kurus, tapi tidak segemuk orang normal dengan massa otot yang sampai 70%. Nah, ini berarti menunjukkan potensi dehidrasi justru pada orang-orang yang mengandung banyak sel lemak, ya, karena lemak cenderung tidak menyimpan air. Sehingga ketika orang gemuk dengan orang yang massa ototnya besar, ketika melakukan aktivitas ketika tanda-tanda dehidrasi itu sangat bergantung pada tingkatannya, ya, yaitu dehidrasi ringan, sedang, atau berat, ya. Nah, biasanya kita itu minum di saat haus, yang berarti sebenarnya tubuh sudah kehilangan
cairan atau kita sudah mengalami dehidrasi ringan. Nah, itu kebiasaan yang cukup salah ya, karena harusnya kita minum ya sebelum tubuh mengalami dehidrasi. Dehidrasi tingkat ringan tandanya haus, lelah, kulit kering, mulut tenggorokan kering ya, jadi bisa kita rasakan ya. Nah, sebelum terjadi itu harusnya setiap berapa menit ya kita minum air. Dehidrasi tingkat sedang, detak jantung makin cepat ya, karena sistem kardiovaskular akan bekerja keras ya untuk memompa darah, memenuhi kebutuhan oksigenasi ya. Kemudian pusing, tekanan darah turun ya, rendah, lemas, konsentrasi urinnya itu lebih pekat, jadi ketika kita buang air kecil bisa dilihat warnanya itu cukup gelap ya, karena konsentrasi pekat tapi yang kita keluarkan sedikit akibat cairan yang masuk juga kurang ya, sehingga cairan tadi ya diretensi, diserap kembali karena tubuh lebih membutuhkan. Ini memang salah satu cara menjaga keseimbangan cairan yang dilakukan oleh tubuh, sehingga volume yang dikeluarkan pun akan berkurang. Kemudian kalau tingkat berat bisa sampai kejang ya, lidah bengkak, ada kegagalan fungsi ginjal, sirkulasi darah tidak lancar, bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, ini kalau sudah terjadi dehidrasi yang cukup berat, berbahaya ya, itu ancaman untuk atletnya. Sehingga sebelum terjadi level ini, atlet harus sudah terhidrasi dengan atau rehidrasi dengan cukup. Untuk pengukuran status hidrasi, sebenarnya cukup banyak metode yang ada ya. Hanya kita sebagai ahli gizi ya tentu harus melihat mana yang paling memungkinkan dilakukan ya untuk atlet kita sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing ya. Berbagai metode itu antara lain bisa melalui perubahan berat badan, kita ukur ya, timbang berat badan sebelum dan setelah latihan, kemudian pemeriksaan total body water dengan pemeriksaan isotop, ada juga menggunakan BIA ya, bioimpedance, bioelectrical impedance ya, jadi melalui multiple frekuensi bioelectrical impedance spektroskopi. Ini juga sebenarnya untuk mengetahui komposisi tubuh, salah satunya adalah cairan, volume darah, kemudian perubahan volume plasma, osmolalitas plasma, hematokrit ya, kemudian hemoglobin. Itu termasuk pemeriksaan biokimia yang bisa dijadikan indikator juga, yaitu hemoglobin dan hematokrit, di mana jika kadarnya rendah, ini ada resiko dehidrasi yang terjadi pada seseorang ya. Kemudian dari urin kita bisa lihat berat jenisnya, osmolalitas, konduktivitas urin, volume urin, warnanya ya, sampai pada pemeriksaan mengenai status klinis ya, pemeriksaan klinis mengenai status hidrasi, misalnya memeriksa kulit ya kering atau tidak, mulut kering atau tidak ya, sampai ke tingkatan haus atau rasa haus. Nah, kemudian metode isotop, kemudian osmolalitas plasma atau urin, perubahan volume plasma itu sebenarnya akurasinya tinggi ya. Bagus jika bisa dilakukan karena tingkat tadi akurasinya, tingkat ketepatannya lebih tinggi. Tetapi
dia memerlukan keahlian dan biaya yang tinggi, tempat yang khusus ya, karena harus dianalisis di laboratorium, memerlukan alat tertentu ya. Nah, sehingga kadangkala tidak memungkinkan jika dilakukan di lapangan, di mana kita butuh hasil yang cepat. Nah, sehingga ada dari berbagai metode ini, ada 5 metode yang sering digunakan, yaitu perubahan berat badan, berat jenis urin, volume urin 24 jam, warna urin, dan rasa haus. Itu 5 metode yang sering digunakan ya, termasuk ahli gizi. Sport nutritionist bisa mengassessment status hidrasi itu kita kenal ABCD ya, antropometri, biokimia, fisik klinis, dietary history. Antropometri kita bisa cek perubahan berat badan ya, itu cocok ya pada atlet yang mengalami kurang cairan tubuh mendadak atau akut ya, seperti olahraga, atau kalau pasien itu bisa pasien-pasien dengan muntah atau diare, nah itu bisa kita lihat dari perubahan berat badan, karena hilangnya cairan tubuh itu bisa mempengaruhi turunnya berat badan ya kan, seperti yang sudah kita pelajari, tubuh 2/3-nya adalah cairan. Kemudian biokimianya tadi kita bisa cek hemoglobin, hematokrit, atau melalui pemeriksaan urin ya, berat jenis urin, osmolalitas urin ya. Klinis bisa cek kulit, mulut tampak kering atau tidak ya, jadi tingkat kelembaban kulit. Dan dietary history itu dari riwayat makan dan minum ya, yang itu bisa menggambarkan total asupan cairan dari makanan maupun minuman. Kalau pengukuran volume urin ya sebenarnya bisa dilakukan, tapi tidak praktis karena harus mengumpulkan ya, menampung volume urin 24 jam. Kalau pada pasien kita terapkan ya, subjek-subjek dengan pasien rawat inap yang membutuhkan pembatasan cairan, misalnya pada pasien gagal ginjal atau gagal jantung ya, dimana kita harus betul-betul tahu output cairannya yang keluar melalui urin itu berapa, sehingga yang masuk harus sesuai, tidak boleh berlebihan ya, karena akan beresiko terhadap beberapa organ ya. Metode rasa haus atau tadi rating haus itu kelemahannya adalah sangat subjektif dan dipengaruhi oleh umur. Dan biasanya rasa haus itu kan muncul setelah tubuh memang tadi dehidrasi ringan, jadi sudah mengalami kekurangan air sekitar 0,5%. Metode berat jenis urin itu berkorelasi kuat sebenarnya dengan osmolalitas urin ya. Kemudian warna urin itu berkorelasi juga dengan berat jenis urin maupun osmolalitas. Jadi kalau pada tingkat laboratorium bisa menjadi pilihan ya, metode berat jenis urin. Sedangkan NATA sendiri itu merekomendasikan ada berat jenis urin, warna urin, dan perubahan berat badan untuk melihat ya tingkat status hidrasi atlet. Ada kelemahan dan kekuatan ya dari masing-masing metode penilaian kecukupan air ini. Misalnya berat jenis urin itu kan menimbang volume urin 24 jam. Karena berat jenis urin itu diasumsikan sama dengan menimbang volume urin selama 24 jam. Jadi ada kepadatan massa per volume ya, dari sampel urin yang diukur dengan satu alat
menggunakan refraktometer atau urinometer atau reagen strip ya. Kemudian nanti dilihat pada level mana. Dan ini layak digunakan karena sensitif terhadap perubahan status hidrasi akut maupun kronik. Ketika seseorang dikatakan well hydrated ya, jadi terhidrasi baik, itu kalau BCU-nya kurang dari angkanya itu 1010 ya, gram per mililiter. Jadi kalau makin besar berat jenisnya berarti kan makin pekat, makin dehidrasi. Sedangkan perubahan berat badan itu cara mudah untuk mengukur keseimbangan cairan dengan memonitor sebelum dan sesudah latihan. Ya. Karena kalau kehilangan cairan dalam tubuh tadi pasti ada muncul hilangnya berat badan. Jadi penting itu memantau berat badan sebelum dan setelah supaya tahu hilangnya cairan berapa dan harus mengganti berapa. Ya, harus rehidrasi dengan benar. Kemudian volume urin nanti ya bisa dilakukan, tapi cukup tidak praktis ya karena harus menabung seharian. Tapi ini bisa diterapkan juga pada atlet. Warna itu yang paling mudah ya, karena hanya tinggal mencocokkan warna urin atlet dengan standar warna kartu puri. Dibandingkan volume urin yang untuk mengumpulkannya itu cukup merepotkan, dan ya beberapa memang harus dengan persetujuan atlet. Kadang-kala mereka tidak nyaman ya harus mengumpulkan volume urin dalam satu hari. Tapi itu bisa menjadi indikator juga ya, karena semakin sedikit kan berarti dia makin dehidrasi ya. Kalau frekuensi berkemihnya semakin, frekuensi buang air kecilnya makin sedikit. Warna urin itu yang paling mudah, namanya puri ya, periksa urin sendiri. Membandingkan warna urin dengan tabel warna kartu puri, cukup ditampung ya dalam jumlah secukupnya di tempat yang bersih dan bening yang bisa langsung terlihat ya. Kemudian kita bandingkan, dicocokkan dengan warna urin di kartu puri. Nah ini kalau semakin nomor 1 ada nomor 1 sampai 8 ya, makin kecoklatan itu ya makin dehidrasi. Kalau makin bening, indikator 1 sampai 3 itu terhidrasi dengan baik. Nah ini yang sering kami lakukan di lapangan kalau ingin melihat tingkat dehidrasi atlet secara cepat. Tetapi hati-hati, meskipun warna urin itu juga hampir sama menggambarkan seperti berat jenis urin, tapi juga bisa dipengaruhi oleh makanan-makanan atau obat-obatan tertentu ya, yang mempengaruhi warna urin. Kemudian rasa haus tadi ya, itu juga sebenarnya bisa dilakukan, tapi memang kurang presisinya ya, atau akurasinya kurang tinggi, karena ya ketika rasa haus itu dirasakan kan tubuh telah mengalami dehidrasi ringan ya, dan biasanya itu lebih sifatnya subjektif oleh seseorang ya. Level haus itu ada yang antara satu orang dengan lainnya berbeda. Dia mengatakan haus atlet A,
pada kondisi tersebut, tapi belum tentu pada atlet B. Ya, jadi memang akurasinya rendah. Nah, ini menggambarkan bahwa pada kondisi normal seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita kehilangan cairan itu dalam sehari melalui urin, pernafasan, dan kulit, kemudian kehilangan keringat secara normal 2,5 liter. Nah, tapi pada kondisi dengan olahraga, apalagi dalam kondisi lingkungan yang panas, akan ada perubahan terhadap output cairan, ya, pengeluaran cairan di sini, yaitu pada tingkat kehilangan keringat. Ya, misalnya kalau kita normalnya itu hanya beberapa cc saja, sekian ratus cc, itu bisa sampai berliter-liter tergantung level atau intensitas dan durasi latihan, juga suhu lingkungan pada saat kita beraktivitas atau pada saat kita berolahraga. Kehilangan berikutnya adalah pada pernafasan dan kulit, ya, karena tubuh memerlukan energi lebih besar, ya, sehingga pernafasan semakin cepat karena tubuh memerlukan O2 yang lebih besar, ya, sehingga kehilangan keringat melalui pernafasan bertambah, dan melalui kulit juga bertambah karena adanya mekanisme pendinginan tubuh akibat produksi panas tubuh yang dihasilkan oleh seseorang yang berolahraga, ya, atau atlet. Ketika tubuh meningkat metabolismenya karena ada pembakaran energi, maka tubuh akan mengeluarkan panas tubuh. Untuk pendinginannya, yaitu kehilangan melalui kulit, ya. Keringat yang hilang itu bisa diukur dengan melihat berat badan sebelum latihan dan setelah latihan, jadi deltanya, ditambah konsumsi cairan selama latihan, dikurangi volume urin dalam 24 jam, kita bisa menghitung sweat loss-nya dibagi dengan lama latihan dalam jam. Jadi cari dulu sweat loss, kemudian dibagi lama latihan dalam jam, itu merupakan besar dari keringat yang hilang. Sedangkan untuk perubahan berat badan tadi, ya, melihat dehidrasi dari perubahan berat badan juga bisa diukur dengan menghitung persen perubahan berat badan di BB sebelum dikurangi BB setelah dibagi BB sebelum dikali 100%. Kalau hasilnya itu kehilangannya persen perubahan berat badannya +1 sampai -1, masih well hydrated, ya, hidrasi baik. Nanti kalau hilangnya sudah lebih dari -5, itu sudah dehidrasi yang serius. Nah, efek dehidrasi ini kalau kita lihat, semakin kehilangan cairan tubuh, maka tingkat performanya pun akan menurun. Nah, hati-hati ketika tubuh sudah kehilangan 4% dari berat badan, ya. Itu adalah kondisi yang bahaya. Harusnya sudah terhidrasi sebelum itu. Ya, kita tidak mungkin membiarkan atlet dalam kondisi dehidrasi, kehilangan cairan tubuh yang tidak
cuma mengganggu performanya, tetapi juga berakibat fatal untuk atlet tersebut. Jadi jangan sampai hilang 4% dari berat tubuh. Nah, karena pada kondisi kehilangan 4%, tubuh akan mengalami heat stroke dan itu berbahaya pada atlet. Ini adalah penelitian juga kenapa atlet perlu mempertahankan hidrasinya. Itu misalnya gambar pertama adalah aerobic capacity. Ternyata juga grafiknya ya negatif ya, berhubungan negatif. Semakin besar kehilangan berat badan, maka akan semakin menurun kapasitas aerobik. Juga pada performa level ya, kekuatan, training dan aerobik capacity ya. Kita lihat yang biru ini levelnya karena hilang, ini atlet-atlet yang hilang 2-4% berat badan, itu performanya lebih rendah ya, baik pada atlet strength training, atlet kekuatan maupun atlet aerobik, semuanya berpengaruh terhadap performa level. Nah, ini beberapa penelitian menunjukkan bahwa dehidrasi itu memiliki efek negatif terhadap performa olahraga. Misalnya adalah lama latihan ini ya, pada suhu panas itu memicu produksi keringat meningkat sehingga menyebabkan resiko dehidrasi dan penurunan olahraga, performa olahraga itu lebih besar. Misalnya orang ya atau atlet dengan berat badan 70 kg, suhunya 28 derajat Celcius, mendaki dengan kecepatan 6 km per jam. Kemudian minum dengan volume yang berbeda, ya, ini kita lihat ada 200, 400 dan 600 ml per jam. Nah, pada saat minum 200 ml ini menunjukkan kehilangan cairan lebih dari 4% dari berat tubuh. Nah, di mana hal ini akan menurunkan performa ya, dari berat tubuh, menurunkan performa olahraga. Sedangkan dengan minum 600 cc per jam itu ternyata bisa meningkatkan berat badan, yang artinya ya resiko untuk dehidrasi akan lebih kecil. Nah, hati-hati ya, kehilangan 1-2% berat tubuh itu sudah membuat penurunan performa olahraga 10%, hilang 3-5% itu penurunan performa 30%, kehilangan 6-8% itu sudah ada peningkatan suhu tubuh, performa aerobik betul-betul turun ya, suhu tubuh menjadi panas ya. Ini juga bahaya dehidrasi yang tadi saya sampaikan. Atlet harus mengenali kalau dia hilang cairan 1-2%, ya, itu performanya sudah mulai turun, apalagi nanti ketika hilang 9-11%, tubuh lemah, bingung,
berhalusinasi, lidah bengkak, kejang, kegagalan fungsi ginjal, penurunan volume dan tekanan darah. Nah, ini makin tinggi kehilangannya, maka resikonya, bahayanya akan semakin lebih besar. Ini juga sama ya. Nah, ini kehilangan 9% ini sudah fatal karena 75% tubuh seseorang itu adalah cairan. Kalau masih 1% ini ya, di sini tandanya masih rasa haus. Kadang-kala ini diabaikan oleh atlet, minumnya masih nanti-nanti ya. Padahal di sini sudah mulai ada konsentrasi partikel dalam darah itu sudah meningkat jadi pekat. Nah, 2% ya, moderat sudah mulai bening, kulit kering, sakit kepala, pusing ya. 5% sudah ada peningkatan suhu karena ya, panas tubuh ya, jantung berdebar, kerja jantung makin besar, sini bisa berhenti berkeringat. Nah, pada level ini harusnya kalau kurang 7% tidak cukup diberikan secara oral saja, tapi harus langsung diberikan secara infus untuk mengganti kehilangan cairan yang cepat. Nah, salah satu asesmen tadi dehidrasi, status hidrasi pada atlet adalah dengan mengukur asupan cairan. Kita bisa ukur dari total konsumsi cairan baik dari makanan maupun minuman melalui dietary recall ya, 24 jam. Biasanya 80% berasal dari minuman dan 20% dari makanan. Kemudian nanti kita total ya, baik cairan yang terkandung di makanan maupun yang diminum. Bisa juga melihat kebiasaan konsumsi cairan atlet saat latihan itu dari botol minum. Ini sering saya lakukan untuk melihat kebiasaan minum atlet saat latihan. Apakah dia minum sebelum, kemudian, saat, dan setelah. Seringkali atlet itu ada yang membawa botol minum isinya penuh tapi tidak habis, tidak diminum selama sepanjang latihan. Bisa menggunakan form recall asupan dan cairan. Hati-hati ketika merecall, jangan hanya makanannya saja yang direcall, termasuk minumannya, dari mulai makan pagi sampai makan malam sampai cemilan ya, itu minumannya apa harus direcall. Bisa juga kalau untuk menggali kebiasaan jenis minuman atlet, Anda bisa menggunakan SQFFQ, Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire, untuk melihat apa sih jenis minuman yang sering dikonsumsi atletnya, kebiasaannya, apakah minuman manis, sugar sweetened beverage ya, minuman isotonik, minuman elektrolit. Anda bisa menyiapkan form khusus untuk list beberapa jenis minuman atlet ya, baik jenis, frekuensi maupun jumlah bisa Anda ukur. Nah, ACSM, mata ya, IOC dan juga American Dietetic Association itu merekomendasikan strategi hidrasi untuk acuan atlet sebelum latihan atau pertandingan ya. Nah, di dalam sehari untuk memenuhi kebutuhan atlet bisa menerapkan 500 air ya. Kebiasaan ini bisa dilakukan dari mulai malam hari sebelum latihan atau pertandingan olahraga ya, 500 cc, kemudian atau 2 gelas ya,
kemudian 500 cc lagi atau 2 gelas setelah bangun tidur, 500 sampai 600 itu 2-3 jam sebelum latihan olahraga, di 2 gelas lagi, 2 gelas belimbing itu ya, 1 gelas belimbing itu kurang lebih 250 cc, kemudian 200 sampai 300 cc 15 menit sebelum latihan ya, kemarin ini kita sudah bahas pengaturannya. Kemudian 200-300 cc atau 1 gelas lagi tiap 10 sampai 15 menit saat latihan. Kemudian 1 sampai 1,5 liter setelah latihan, tergantung dari berat badan yang hilang ya. Kemudian 500 cc atau 2 gelas lagi sebelum tidur. Nah, ini totalnya kurang lebih ya, kalau terpenuhi bisa mencapai kurang lebih 4 liter ya. Nah, ini memang berat kalau tidak dibiasakan, sehingga atlet jangan satu waktu ya minumnya 4 liter ini dalam satu waktu, itu akan terasa berat. Lebih baik seteguk ya, tiap berapa menit meneguk cairan ya, itu justru lebih membiasakan atlet untuk mengingat bahwa mereka butuh cairan ya, karena kebutuhannya tinggi. Jadi tidak dibebankan pada satu waktu. Misalnya pada latihan saja ya, atau bangun tidur harus minum banyak, sebelum tidur minum banyak. Nah, di sepanjang 24 jam itu dibiasakan untuk setiap berapa menit meneguk cairan ya, untuk memenuhi kebutuhan hidrasinya. Nah, pedoman ini bisa diterapkan pada atlet dengan aktivitas olahraga yang cukup padat. Ini adalah hasil penelitian yang pernah kami lakukan, yang sudah dipublikasikan di beberapa jurnal ya. Ini saya ambil salah satunya tentang status hidrasi sebelum dan sesudah latihan pada atlet sepak bola remaja, yang menunjukkan bahwa atlet ya sebelum latihan itu yang well hydrated hanya 1, lainnya semua sudah dehidrasi meskipun levelnya ringan. Nah, ini menunjukkan ketika setelah latihan potensi makin dehidrasinya akan lebih besar, karena sebelum latihan saja sudah dehidrasi. Dan ternyata ada hubungan status hidrasi sebelum latihan dan konsumsi cairan pada saat periode latihan itu dengan status hidrasi setelah latihan. Jadi setelah latihan, status hidrasinya itu banyak dipengaruhi dari status hidrasi sebelum dan konsumsi cairan periode latihan. Periode latihan itu berarti sebelum, saat, dan selama latihan. Ya, ternyata berhubungan, tapi yang paling kuat adalah status hidrasi sebelum latihan. Berarti ini menunjukkan bahwa atlet harus terhidrasi dengan baik sebelum latihan. Nah, ada lagi penelitian kami masih pada atlet sepak bola yang memberikan rehidrasi tapi dengan variasi temperatur atau suhu ya. Suhu cairan rehidrasi yang berbeda. Nah, ini kami beri, jadi ada 3 kelompok. Kelompok pertama diberi suhu, ini air biasa ya, air mineral biasa, 10-16. Kelompok 2 T2 itu 20-26, T3 40-48. Sebenarnya penelitian ini dulu karena melihat fenomena ketika mengamati atlet-atlet sepak bola, sekolah sepak bola ya, SSB itu banyak yang salah kaprah ya. Jadi setelah latihan itu malah diberikannya teh hangat ya.
ada lagi kacang hijau anget. Ya sebenarnya itu lebih baik dibandingkan tidak diberi apa-apa ya. Tapi suhu kemarin yang kita bahas itu ternyata punya juga pengaruh terhadap penyerapan cairan ya dalam pencernaan, dalam lambung ya, sehingga itu suhu yang segar ya, yang rendah itu memiliki kemampuan untuk diabsorpsi lebih cepat, sehingga panas menurunkan panas tubuh lebih cepat ya. Nah ini setelah dilihat berdasarkan perubahan berat badan ya, setelah intervensi, jadi kita ukur perubahan berat badan, kehilangan berat badannya itu pada kelompok T1 mereka lebih banyak yang mengalami hidrasinya baik dibandingkan yang diberi hangat ya, panas apalagi yang 40 sampai 48. Dan setelah diuji lanjut ya, memang yang paling berpengaruh itu T1, T3 dan T2, T3. Kalau antar T1 dan T2 tidak begitu signifikan ya. Artinya pada suhu 10-16 itu masih baik ya untuk rehidrasi, 20-26 juga masih baik, hanya lebih tinggi pada yang T1 yang well hydrated. Nah, waktu itu kami menggunakan 2 indikator, yaitu perubahan berat badan dan berat jenis urin. Jadi setelah intervensi kita lihat untuk perubahan berat badannya ya, persentase perubahan berat badan lebih banyak hilangnya pada kelompok T3 dibandingkan T1 yang diberi dengan suhu normal. Kemudian dari berat jenis urinnya juga lebih berat yang T3, artinya berarti lebih pekat ya. Ini berarti lebih hidrasinya lebih buruk dibandingkan yang ini ya. Berat jenis urinnya lebih rendah, dia lebih terhidrasi baik. Kelompok T1 yang diberikan suhu 10-16 derajat Celcius. Ada beberapa macam jenis rehidrasi yang direkomendasikan untuk atlet ya. Tentu ini berdasarkan tingkat aktivitas dan durasi ya. Kalau olahraga biasa, kemudian tidak kehilangan keringat yang berlebih, levelnya juga biasa saja ya. Misalnya olahraga jarak pendek ya, mineral water saja sudah bisa menggantikan ya rehidrasi. Kalau atlet dengan durasi dan intensitas yang tinggi ya harus kombinasi antara mineral water ya dengan elektrolit atau minuman berkarbohidrat. Untuk yang dikonsumsi sehari-hari itu bisa menggunakan air mineral ya, atau pada saat sebelum latihan atau tanding ya bisa juga diberikan air mineral. Tapi kalau kondisinya dehidrasi, kehilangan keringat banyak, kurang disarankan karena justru bisa menurunkan ya konsentrasi natrium dalam plasma ya, karena harusnya tergantikan ya, elektrolit yang hilang melalui keringat itu harusnya tergantikan dengan rehidrasi berupa cairan berelektrolit. Nanti kalau yang masuk hanya air biasa ya justru malah konsentrasi natrium dalam tubuh berkurang. Kemudian ada minuman elektrolit atau jenis cairan yang mengandung berbagai macam elektrolit ya. Ini berbeda dengan air putih karena tadi mengandung elektrolit yang
dibutuhkan tubuh, misalnya natrium kalium, bagusnya dikombinasikan dengan minuman mengandung karbohidrat ya. Kemudian kalau minuman yang mengandung karbohidrat itu yang dimaksud di sini tentu berbeda ya dengan energy drink yang sering ditemui di pasaran. Kalau minuman berkarbohidrat biasanya sudah diatur ya level gula di dalam minuman tersebut, atau mungkin kita bisa membuat sendiri. Kombinasi antara minuman elektrolit dan karbohidrat itu sering disarankan pada atletnya. Bahkan hasil penelitian itu menunjukkan bahwa atlet yang mengkonsumsi cairan dengan kandungan karbohidrat dan elektrolit selama latihan itu lebih tidak cepat merasa lelah ya, sehingga mempertahankan kualitas performanya lebih lama. Kita bisa membuat minuman berkarbohidrat misalnya dari buah-buahan ya yang kita gunakan, sarinya. Selain mengandung karbohidrat ya, itu juga mengandung antioksidan. Kemudian sport drink ini tuh adalah minuman khusus untuk atlet, karena biasanya sport drink itu ada syarat-syarat di dalamnya ya, yang terkandung dalam sport drink, misalnya harus cukup natrium, cukup kalium ya, ada kadar standar dari natriumnya dalam 240 cc itu harus mengandung 110 sampai 170 mg natrium, kemudian cukup kalium dan cukup karbohidrat itu 12 sampai 24 gram per 240 cc. Karena memang tujuannya adalah mengisi cadangan glikogen dengan cepat ya. Kemudian tidak boleh hipertonik ya, supaya absorpsinya juga cepat dan rasanya juga harus enak. Kalau sport drink memang tujuannya mengganti energi karena menggantikan glukosa darah yang hilang setelah latihan. Bisa juga minuman yang mengandung protein, yang disarankan itu adalah susu. Bisa dari susu sapi atau kedelai, sari kacang hijau. Sekarang ada lagi susu almond ya, atau kacang merah misalnya boleh. Karena protein bagus untuk memperbaiki jaringan otot yang rusak. Kalau setelah latihan, minuman jenis ini ya disarankan untuk mengganti sel-sel otot yang rusak ya. Kemudian jus buah, sayur ya, atau minuman yang mengandung tinggi vitamin C itu juga baik karena tadi bisa berfungsi sebagai antioksidan ya. Dari penjelasan tadi maka bisa disimpulkan ya beberapa rekomendasi untuk atlet terkait pemenuhan kebutuhan cairan, yaitu pertama, penuhi kebutuhan cairan harian ya, harian atlet ya, sebagai misalnya pelajar atau mahasiswa ya, atau misalnya sudah bekerja. Nah, level aktivitas fisik sehari-hari di mana ya, di kategori mana, karena semakin aktif ya cairannya juga semakin besar. Kalau normalnya 2 liter, anjurannya 2 liter per hari ya minimalnya, atau 18 sehari. Tentu kalau kita ada latihan atau olahraga berarti di atas itu. Ini tergantung dari level atau durasi aktivitas fisiknya. Di kebutuhan cairan pada atlet
Itu baik kebutuhan harian ya, di mana tergantung dari aktivitas sehari-hari dan dari level olahraga atau latihannya. Yang kedua adalah menjaga level hidrasi dengan tidak menjadikan rasa haus sebagai petunjuk kecukupan cairan. Karena haus berarti tubuh sudah mengalami dehidrasi ringan. Ya, berarti itu cukup terlambat ketika kita memenuhi dehidrasi pada saat kita sudah merasa haus. Jadi lebih kepada membiasakan untuk minum sedikit-sedikit ya setiap waktu, dibandingkan langsung banyak ya, itu justru malah akan menimbulkan ketidakpatuhan pada atlet. Membiasakan membawa botol minum saat latihan, 1 botol air biasa, 1 botol air elektrolit atau sport drink. Kemudian cek warna urin dan timbang berat badan bisa dilakukan oleh pelatih ya, ataupun ahli gizi pendamping untuk mengetahui level hidrasi baik sebelum ya maupun setelah, untuk menentukan juga jumlah kecukupan cairan setelah latihan. Penuhi kebutuhan cairan, ingat dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi ya. Jadi pembagian cairannya itu mulai kita bangun tidur minum, mau tidur sampai setelah tidur juga minumnya. Ini untuk menjaga level hidrasi atlet sehari-hari. Segera ganti cairan saat keringat banyak yang hilang, jangan ditunda. Nah, jadi pengaturan cairan selesai latihan atau tanding itu harus segera digantikan, dan hindari cairan yang terlalu manis atau terlalu pekat ya dengan gula tinggi, karena potensi sekresi insulin berlebih justru malah membuat gula darah di dalam tubuh tidak stabil sehingga atlet beresiko cepat lelah atau muncul kelelahan. Dan cairan bersifat diuretik seperti teh, kopi, coklat tidak perlu berlebihan juga, karena ini bisa mengeluarkan cairan dan ada resiko dehidrasi ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikian penjelasan kami mengenai dehidrasi pada atlet. Semoga bermanfaat. Jangan lupa hidrasi pada tubuh sangat penting untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh kita ya. Jangan minum menunggu haus ya, tapi minumlah, kebiasaan minum harus berdasarkan waktu ya. Jadi harus dibiasakan untuk minum setiap beberapa menit ya, supaya kebutuhan hidrasi dalam sehari kita bisa terpenuhi dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.